Mas Bram, jadi pertama ini kan ada pertentangan antara business judgment rule, keputusan bisnis dengan tindak pidana korupsi. Ya, di Indonesia pertentangan ini menjadi sangat tipis karena pertama desain hukum tindak pidana korupsinya dulu, pasal 2 dan pasal 3. Itu unsurnya luas sekali ya. Ada melawan hukum, kemudian yang pasal 3 menyalahgunakan wewenang. Memang tidak disyaratkan bahwa kalau dia tidak menerima kickback itu bukan tindak pidana korupsi. Artinya, tadi yang saya katakan, pasal ini berfungsi seperti memang pukat harimau. Nah, kalau dia berfungsi seperti pukat harimau, ya, dia itu bukan hanya bisa menangkap ikan, tapi juga ada potensi menangkap biota-biota laut yang sebenarnya berguna bagi ekosistem. Nah, itulah artinya mungkin ada kontroversi-kontroversi muncul seperti perkara Tom Lembong dan sekarang perkara mungkin Bu Ira. Nah, itu ada konsekuensinya. Nah, ketika itu diaplikasikan, maka business judgment rule ini dayanya itu menjadi sangat lemah. Karena gampang sekali ke kiri dan ke kanan. Mas Arsito, tahan dulu. Saya suka dengan analogi Anda soal pukat harimau. Tapi yang ini saya dalami adalah bagaimana kemudian menyaringnya. Ketika pukat harimau kita menangkap semua biota laut, tapi yang memilih biasanya adalah nelayannya. Mana yang ingin ditangkap. Nah, filter dalam pasal itu di mana? Itu persoalannya, filternya kemudian menjadi diskresioner, artinya ruang subjektivitas yang begitu besar, sehingga ketika ruang subjektivitas yang begitu besar, ada kemungkinan nanti disparitas soal pemidanaannya. Ada tafsir yang berbeda. Sudah pasti, misalnya lihat di perkara ini. Di perkara ini, hakim ketuanya nih, bukan hakim anggota loh, hakim ketuanya dissenting opinion. Dan banyak perkara-perkara lain, betul tadi Mas Praswat mengatakan bahwa ini bukan pertama kali itu yang tidak dapat uang, tapi dipidana. Yes, betul. Nah, inilah yang terjadi, ya. Jadi tafsir soal niat jahatnya ini kemudian ditafsirkan berpindah dari sikap batiniah pelaku tadi menjadi prosesnya. Jadi artinya administrasi keputusan bisnis yang bodoh gitu sederhananya itu bisa masuk juga tindak pidana korupsi karena desain pasalnya memungkinkan untuk itu. Atau kami atau saya sebagai awam bisa menganggap bahwa proses yang lalai, yang tidak taat itu masuk dalam kategori saat ini sebagai definisi korupsi. Bisa, buktinya realitanya bisa karena pasalnya memungkinkan untuk itu. Pasal 2 dan pasal 3. Makanya, Mas, di KUHP baru kita yang akan berlaku nanti 2 bulan lagi, pasal itu dipersempit di 600-an. Dan kemudian di pasal prinsip pemidanaan itu ditekankan bahwa dalam memidanakan orang harus dieksaminasi dulu mens reanya atau sikap batiniah dan tujuannya. Filternya di situ. Filternya di situ. Kalau pasal 2, pasal 3 sekarang kan memang seperti pukat harimau. Bahkan ya tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membatalkan tuh soal tindakan melawan hukum secara material, artinya tidak berdasarkan aturan tertulis. Kita mengerti karena pasal 2, pasal 3 itu ketika disusun, bangsa Indonesia kan lagi marah kan, lagi emosi pada waktu itu. Sehingga dia desainlah pukat harimau. Nah, persoalannya konsekuensi dari pukat harimau itu adalah bukan hanya ikan yang ditangkap, tapi biota-biota laut yang bisa merawat ekosistem laut itu juga tersaring, ya, juga tertangkap. Nah, mungkin sekali lagi itu yang terjadi di perkara ini. Nah, kita lihat itu terjadi misalnya di perkara Tom Lembong, makanya Presiden intervensi terhadap penegakan hukum itu.